Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak solih semuanya? Ustazah doakan anak-anak solih di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan juga senantiasa semangat dalam belajar. Amin. Anak-anak solih, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Materi kita hari ini yaitu terkait hadis belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari simak penjelasan Ustazah ya anak-anak solih. Hadis belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bagaimana ya bunyi hadisnya? Yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ustazah ulangi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Sekarang kita belajar tentang penjelasan hadis tersebut ya anak-anak solih. Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin yang paling agung dan penuh berkah, yang berisi perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi kebenaran dan kebaikan. Allah menyuruh hambanya untuk berpedoman kepada Al-Quran karena di dalamnya terdapat perintah dan larangan Allah. Jadi sebagai seorang muslim kita harus berpedoman kepada Al-Quran ya. Nah, jika ingin menjadi orang yang benar, kita harus mengamalkan Al-Quran ya anak-anak solih. Lalu bagaimana caranya ya kita mengamalkan Al-Quran? Yang pertama yaitu dengan mulai latihan membaca dengan tartil. Mulai latihan membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, membaca dengan suara yang bagus. Yang ketiga, membaca sesuai aturan ilmu tajwid. Dan yang terakhir, memahami isinya. Ustazah ulangi, yang pertama, mulai latihan membaca dengan tartil. Yang kedua, membaca dengan suara yang bagus. Yang ketiga, membaca sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Dan yang terakhir, memahami isinya. Sudah paham ya anak-anak solih? Lalu, apa ya yang kita lakukan setelah memahami Al-Quran? Yaitu berusaha melaksanakannya dengan memohon pertolongan Allah, kemudian mengamalkan Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, dan yang terakhir mendakwakannya kepada masyarakat luas. Berusaha melaksanakannya dengan memohon pertolongan Allah, mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain, dan mendakwakannya kepada masyarakat luas. Faham ya? Anak-anak solih, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang mengajarkan Al-Quran. Selain itu, rumahnya akan selalu diterangi cahaya Al-Quran dan terasa lebih hidup. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Quran, maka rumah akan selalu diterangi dengan cahaya Al-Quran dan terasa lebih hidup ya. Orang yang paling baik adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Nah anak-anak solih, orang yang paling baik adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian membacanya dengan tartil, kemudian berusaha memahami maknanya, ikhlas, dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah itu adalah orang yang paling baik, ciri-ciri orang yang paling baik. Nah, kita sudah selesai belajarnya hari ini. Ustazah ada tugas untuk kalian, yaitu menghafalkan hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian, kalian kirimkan ke Ustazah melalui voice note ya. Alhamdulillah anak-anak solih kita sudah selesai belajarnya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah. Amin.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.